akan membahas interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Supaya lebih mudah memahami, dalam pembahasan kali ini kita hanya membahas dua materi pokok saja. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep lingkungan dan komponennya. Yang kedua, menjelaskan komponen abiotik terhadap komponen biotik dalam suatu ekosistem. Jangan lupa disimak dan dipahami ya Anda semuanya. Ya, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep lingkungan dan komponennya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah satu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam, seperti tanah, air, energi surya, mineral, kemudian flora dan fauna yang ada di atas tanah, di dalam tanah, maupun di perairan. Nah, ternyata lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan abiotik. Komponen biotik. Komponen biotik ini merupakan semua makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam komponen biotik ini dibedakan menjadi 3 peranan, yakni yang pertama sebagai produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan makhluk hidup lain. Tugas tersebut diperankan oleh makhluk hidup yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Yang kedua, berperan sebagai konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau disebut juga dengan organisme heterotrof. Konsumen akan bergantung pada makhluk hidup lain untuk makanannya. Yang ketiga, berperan sebagai penguraian. Penguraian ini bertugas membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai antara lain yaitu cacing, bakteri, dan jamur. Baiklah Ananda semua, kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan benda tidak hidup yang ada di dalam lingkungan. Contohnya seperti cahaya matahari, air, udara, dan suhu. Setiap makhluk hidup akan melakukan interaksi dengan makhluk hidup lain. Ada beberapa pola interaksi yang dapat terjadi pada makhluk hidup. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, persaingan. Persaingan akan terjadi pada makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan. Makhluk hidup yang membutuhkan bahan makanan, mereka akan bersaing mendapatkan bahan makanan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, predasi. Predasi adalah makhluk hidup yang mendapatkan makanan dengan memangsa makhluk hidup lain. Contohnya singa yang memakan kijang atau rusa. Selanjutnya simbiosis. Simbiosis adalah beberapa makhluk hidup yang hidup berdampingan tanpa melakukan persaingan atau predasi. Simbiosis ini ada 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Di sini mereka saling menguntungkan, contohnya pada kupu-kupu dan bunga. Pada saat kupu-kupu menghisap nektar di bunga, bunga akan terbantu dalam proses penyerbukannya. Selanjutnya, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme ini adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, di mana yang satunya diuntungkan dan yang satunya tidak dirugikan. Contohnya pada ikan remora dan ikan hiu. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satunya diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Contohnya pada nyamuk dan manusia. Pada saat nyamuk menggigit manusia, nyamuk akan terpenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan manusia akan terkena penyakit dari nyamuk tersebut. Selanjutnya, antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat kehidupan dan pertumbuhan makhluk hidup lain. Baiklah Ananda semua, sampai di sini pelajaran kita pada hari ini. Semoga kita bisa mengambil dan
memanfaatkan ilmu yang kita peroleh hari ini. Kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih.